Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu ilmu dakwah dan teman-teman saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema galau. Apa itu galau? Ada yang pernah mengalaminya? Kata galau sendiri itu dapat diartikan sebagai suatu perasaan yang sedang kacau yang disebabkan oleh faktor tertentu. Mungkin sebagian besar para remaja ini menyebutkan kata galau biasanya dengan urusan patah hati, urusan kayak cinta bertepuk sebelah tangan, atau bahkan ditinggal pacar dan lain-lain. Namun kata galau ini sendiri tidak harus tentang cinta. Jadi kata galau ini bahkan juga dapat memotivasi diri kita supaya kita berperilaku yang positif gitu. Kita ambil contoh sederhananya, contohnya saat ulangan kita mendapatkan nilai yang jelek. Nah, setiap orang pasti akan mengatakan aku galau karena ulanganku jelek gitu. Nah, karena kita tidak ingin galau terus-menerus galau, maka kita akan termotivasi untuk belajar, untuk lebih giat lagi dalam belajarnya supaya mendapatkan nilai yang baik. Sebenarnya kita sekolah, kita kuliah itu tidak dituntut untuk mencari nilai, tapi kita dituntut mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimat, bukan thalabul ilmi, thalabul nilai gitu, bukan. Jadi penilaian orang-orang itu salah. Jadi kalau ada orang tua semisal memarahi anaknya bahwasanya nilai kamu kok jelek gitu, itu sebenarnya salah, karena kita sekolah, kita kuliah itu bertujuan untuk supaya kita dapat menyelesaikan masalah gitu. Jadi karena mengejar nilai, terus dia kemudian akan sering mencontek, atau pokoknya dia berusaha agar nilainya itu bagus sehingga tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa saya katakan tadi menyelesaikan masalah? Karena kita dituntut menyelesaikan masalah itu karena kita sekolah, kita kuliah itu dikasih persoalan-persoalan kan, dikasih masalah hidup terus kan, dikasih tugas, dikasih makalah atau apa, disuruh mengerjakan. Itu adalah contoh jika kita sudah menyelesaikan itu berarti kita sudah berhasil menyelesaikan masalah. Nah, mengapa pada saat sekolah, pada saat kuliah saya mengatakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah? Ya karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah pada saat umur kita seperti umur kita 20-an, sebelum menginjak ke masa berumah tangga. Nah, bagaimana nanti jika kita sudah berumah tangga, jika kita tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut? Jadi kita kuliah ini dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya kan. Nah, dari galau ini dampak negatifnya itu banyak sekali, seperti yang ada pada berita-berita yang kali ini sudah ditayangkan di TikTok atau di berbagai macam media sosial. Ada remaja yang bunuh diri, itu adalah salah satu dampak dari galau.
Nah, saya juga berpikir kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Sebenarnya tak seharusnya mereka melakukan seperti itu. Karena seperti pada sabda Nabi yang berbunyi ma yusibul muslimah min nasabi wala wasabin wala hammin wala huznin wala idaw wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya, yang artinya tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, kemudian rasa sakit dan gangguan atau bahkan rasa khawatir dan lain-lain. Sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk mengatasi beberapa kegalauan, kita bisa melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, yakni jika kita ada kayak unek atau ada masalah, itu coba diceritakan, coba cerita ke sahabat, ke teman, atau bahkan orang tua. Karena setiap masalah yang ada di pikiran kita itu, kalau kita menceritakannya meskipun sedikit, tapi itu kita udah merasa lega. Kemudian yang kedua, jika kamu menghadapi masalah itu jangan lari gitu, jangan kayak udah berhenti nggak apa-apa. Ya emang sama-sama capek. Kita juga melalui hidup juga, ini sebuah perjalanan yang sangat jauh. Jadi jika ada masalah itu hadapi terus. Kemudian yang ketiga ini menyibukkan diri lah. Seandainya ada masalah apa, kalau yang nomor satu gak bisa kamu lakuin atau gak bisa kamu ceritakan, jadi kita bisa melakukan yang nomor 3, yakni menyibukkan diri dengan belajar, dengan melakukan beberapa kegiatan, terus dengan mengikuti organisasi. Jadi agar kita sedikit demi sedikit lah dapat melupakan rasa-rasa kekhawatiran tadi atau rasa sakit dalam hati kita tadi. Marilah kita menjaga omongan kita baik secara langsung ataupun melalui chat WhatsApp, karena secara tidak langsung perkataan kita mungkin dapat melukai hatinya. Karena setiap seseorang itu kan mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Jadi sering-seringlah minta maaf gitu kalau ada salah. Itu mungkin itu yang dapat melegakan rasa hati mereka atau rasa sedih, rasa khawatir. Masih banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Maka selagi kita masih muda, kita dapat berkarya, kita dapat mengikuti beberapa organisasi dan selalu menyikapi segala sesuatu dengan hal-hal yang positif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya galau ini sangat wajar. Jadi karena setiap manusia pasti akan merasakan rasa sedih, rasa lelah, ataupun sebagainya. Hadirin yang berbahagia, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hal positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Semoga pidato ini juga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.